Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, kelas A, NIM 220605501094, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah sosiologi, yaitu interaksi sosial dan institusi sosial. Materi pertama yaitu interaksi sosial. Manusia tidak luput dari perannya sebagai makhluk sosial yang tidak lepas berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan hal yang penting, namun pembicaraan yang ringan terkadang menjadi hal yang penting yang sangat penting untuk menjadi informasi. Contohnya, jika seseorang menghadapi masalah, pasti akan bercerita, entah itu teman, keluarga, atau siapapun itu, untuk mencurahkan isi hati dan perasaan seakan lega. Perasaan semakin lega untuk mendapatkan saran yang terbaik. Jadi, apa itu interaksi sosial? Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial itu terdiri dari dua kata, yaitu interaksi dan sosial. Interaksi artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang pada aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Dan yang kedua itu menurut Sarjono Sukanto, interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara
berhubungan antara individu dan kelompok untuk membentuk sistem hubungan sosial. Syarat interaksi sosial yaitu ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Sedangkan jenis interaksi jenis dan contoh interaksi sosial yaitu interaksi sosial antara individu dan individu. Contohnya saya berkomunikasi dengan seorang mahasiswa yang bernama Afifa. Yang kedua itu interaksi sosial individu dan kelompok. Contohnya seorang dosen sedang menjelaskan materi perkuliahan di kelas A. Yang ketiga itu interaksi sosial kelompok dan kelompok. Contohnya kelas A sedang berdiskusi dengan kelas B tentang materi perkuliahan sosiologi. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial yaitu imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, dan empati. Terus bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif atau positif dan interaksi sosial disosiatif atau negatif. Interaksi sosial asosiatif terbagi lagi menjadi 5, yaitu kerjasama, akomodasi, toleransi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan interaksi sosial disosiatif terbagi menjadi 3, yaitu persaingan atau kompetisi, terus kontravensi, dan ketiga itu pertentangan. Kesimpulan, interaksi sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik, pertemanan, bahkan bisnis untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan baik selama ia selalu terus mengasah kemampuan berinteraksi sosialnya. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. Dengan kerjasama atau kolaborasi, suatu pekerjaan akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan optimal. Maka dari itu, menjaga interaksi sosial yang baik adalah kunci untuk membantu dan menghargai. Kesimpulan,
Interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik, bahkan bisnis, untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memiliki kemampuan baik berinteraksi dengan baik selama ia terus mengasah kemampuan interaksi sosialnya. Demikian penjelasan saya mengenai materi interaksi sosial. Selanjutnya, materi kedua yaitu institusi sosial. Dalam arti sosiologi, institusi sosial juga disebut sebagai lembaga sosial. Secara hakikatnya, institusi sosial adalah sebuah sistem norma dan sistem hubungan sosial antar masyarakat antar masyarakat untuk mencapai serangkaian tujuan dan cita-cita bersama. Pengertian institusi sosial. Institusi sosial adalah sistem dari proses sosial yang menyatukan antara tata kelakuan dan hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sedangkan menurut salah satu para ahli, yaitu menurut Soerjono Sukanto, institusi sosial merupakan himpunan norma dan nilai dari segala proses sosial yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ciri institusi sosial yaitu 1. Mempunyai tujuan tertentu. 2. Memiliki sarana dan prasarana serta perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. 3. Itu memiliki institusi tertentu yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsinya. Dan yang keempat itu keberlangsungan organisasi relatif tetap. Fungsi institusi sosial. Secara umum, institusi sosial memiliki 2 fungsi utama, yaitu 1. Fungsi manifest, 2. Fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang disadari dan menjadi harapan bagi masyarakat. Yang kedua itu fungsi laten, merupakan fungsi yang disadari dan bukan menjadi tujuan utama. Itulah materi singkat yang saya sampaikan mengenai
institusi sosial. Mohon maaf bila ada kesalahan kata mengenai dua materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.